Hai guys, welcome back to Majalah Mistis. Angin malam menyapu lembut persawahan yang menguning di ujung desa Pengelipuran. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Ada sesuatu yang lain, malam itu sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Langit bersih tanpa awan memperlihatkan bulan purnama yang menggantung bulat sempurna di atas kepala, memancarkan cahaya pucat ke seluruh desa di sebuah rumah kecil di ujung desa. Maitsari sedang terbaring di atas tikar dengan keringat membasahi wajahnya. Usia kandungannya sudah 9 bulan. Dan sejak sore tadi, perutnya terus mengeras, menandakan waktu melahirkan sudah dekat. Suaminya, Ketut Wira mondar-mondar gelisah di ruang tengah, menggigit kuku jempolnya, sambil sesekali melirik keluar jendela. Kita harus panggil Bu Nilu sekarang, Wira, bisik ibu mertuanya yang duduk memegangi tangan Madesari. Kalau sampai tengah malam, bisa bahaya untuk ibu dan bayi. Ketut mengangguk cepat, lalu bergegas menyalakan obor dan berlari ke rumah Bu Nilu yang berada di pinggir hutan. Rumah Bu Nilu berdiri sepi. Tak pernah terlihat ada cahaya dari dalam, kecuali saat bulan purnama tiba. Penduduk desa selalu membicarakan hal aneh soal perempuan tua itu. Konon ia tidak pernah menua dan tidak pernah terlihat makan. Namun, anehnya, setiap ada perempuan hamil yang butuh bantuan, Bu Nilu selalu muncul. Tepat waktu, saat Ketut mengetuk pintunya, pintu itu langsung terbuka sendiri, seolah-olah sudah menunggu. Dari dalam, muncul sosok Bu Nilu dengan kain hitam yang membungkus tubuhnya dan rambut panjang terurai ke depan. Matanya seperti kosong, tapi menatap dalam sekali. Ketut menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Istrimu akan melahirkan malam ini, kata Bu Nilu tanpa ditanya. Cepat antar aku ke sana. Ketut hanya bisa mengangguk. Di sepanjang jalan kembali ke rumah, Ketut merasa langkah Bu Nilu tidak menyentuh tanah. Tapi ia terlalu panik untuk berpikir lebih jauh. Ia hanya ingin anak dan istrinya selamat. Setibanya di rumah, suasana menjadi ganjil. Lampu minyak yang tadinya menyala terang mulai redup. Anjing-anjing di luar rumah melolong bersahut-sahutan. Ibu mertua Ketut berbisik pelan sambil menaburkan garam dan daun kelor di depan pintu. Sebuah tradisi lama untuk menangkal roh jahat. Bu Nilu masuk ke kamar Madisari tanpa sepatah kata. Ia menyuruh semua orang keluar. Biarkan aku sendiri. Proses ini tak boleh diganggu, katanya tajam. Tanpa sadar, Ketut menuruti perintah itu. Meski hatinya terasa berat, ketika pintu ditutup, suara Madesari mulai berubah. Tangisnya jadi jeritan, jeritan jadi raungan, dan tak lama kemudian, sunyi, sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Lalu, terdengar sesuatu suara mendesing dan bau amis darah. Ketut berdiri gemetar di depan pintu. Tiba-tiba dari celah ventilasi, dia melihat bayangan yang tak seharusnya ada. Sebuah kepala terbang, dengan rambut menjuntai, isi perut, tergantung dari leher yang terputus, melayang di atas tubuh Madisari. Leak, jerit ibu mertua Ketut dari luar. Pagi setelah malam purnama itu, desa Pengelipuran diselimuti kabut yang tidak biasa. Tidak seperti embun biasa yang turun di awal hari. Kabut ini tebal, dan dinginnya menusuk sampai ke sumsum. Burung-burung tidak berkicau, daun pisang tidak bergoyang, dan rumah Ketut Wira dipenuhi bisikan warga. Istrinya hilang tanpa jejak. Janinnya juga, tak ada darah, tak ada tangisan bayi. Bu Nilu tidak terlihat pulang dari rumah mereka. Ketut duduk mematung di bel-bel depan rumah. Matanya kosong, tubuhnya masih belum menerima kenyataan. Yang tersisa dari malam itu hanya tikar kosong, aroma kemenyan yang gosong, dan bercak-bercak kecil tanah liat yang mengarah keluar rumah. Tanpa suara, tanpa jejak kaki. Sementara itu, di ujung barat desa, Pak Mangku, Gede Pemangku tertua desa memanggil para tetua untuk berkumpul di pura desa. Ia telah lama mencurigai kehadiran Bu Nilu, tapi tak pernah punya alasan untuk bertindak. Nih, bukan perempuan biasa, katanya sambil membuka lontar tua, berisi catatan leluhur. Dia adalah keturunan dari penganut pengeleakan, ilmu hitam kuno yang diturunkan secara sembunyi-sembunyi sejak zaman dalam di Made. Seorang tetua desa mengangguk. Aku masih ingat, ibuku pernah cerita waktu ia muda, Nilu sudah terlihat tua. Tapi sekarang, wahania sama, tak berubah. Menurut naskah lontar itu, seorang lik akan tetap hidup selama ia bisa menyerap kekuatan hidup dan janin adalah sumber kekuatan paling murni. Ilmu itu hanya bisa dilakukan saat bulan purnama, saat portal antara dunia manusia dan roh terbuka. Ketut
Akhirnya dipanggil ke pura untuk ditenangkan, tapi ia menolak. Aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Kalau dia bukan manusia, maka aku akan cari caranya untuk mengakhiri semuanya. Ia mulai menggali ke masa lalu, bertanya ke rumah-rumah tua. Ia menemukan seorang wanita sepuh bernama Ibu Raka yang tinggal sendirian dekat sungai kecil. Saat Ketut menyebut nama Niluh, tubuh Ibu Raka langsung gemetar. Kau tahu, dulu waktu aku kecil, Niluh tinggal di Banjar sebelah. Ibunya dikeroyok warga karena dituduh mengambil bayi orang. Tapi malam sebelum ibunya dibakar hidup-hidup, ia bersumpah, anakku akan abadi. Ia akan terus makan kehidupan kalian sampai kalian lupa apa itu cinta. Dan keesokan harinya, Niluh menghilang. Ketut menelan ludah. Cerita itu seperti dongeng kelam, tapi semuanya terlalu nyata. Malam berikutnya, Ketut memutuskan kembali ke rumahnya sendiri. Di dalam kamar istrinya yang kosong, ia menemukan sebuah kain putih terselip di bawah tikar. Kain itu berlumur bercak, deret, dan di tengahnya terlukis simbol aneh, sebuah lingkaran hitam dengan garis silang dan kepala melayang di atasnya. Simbol leak. Saat ia menyentuhnya, lilin-lilin di sekitarnya padam. Dan dari kejauhan, terdengar suara bayi menangis. Tapi bukan dari rumah, bukan dari desa, dari dalam hutan barat, tempat asal Bu Niluh. Malam itu, Ketut Wira berdiri di batas hutan barat, di mana pepohonan berdiri rapat seperti pagar raksasa yang menjaga dunia lain. Udara di sekelilingnya tidak seperti udara biasa dinginnya, seperti menjilat kulit, membawa bau tanah basah bercampur. Darah tua, tangisan bayi yang samar terdengar dari kedalaman hutan. Tangis itu tak putus, kadang melemah, kadang memekik seperti disayat. Ketut melilitkan selendang putih di pinggangnya pemberian. Pak Mangku Gede lalu menyalakan dupa dan melangkah masuk. Ia tahu ini mungkin tak berujung pada kemenangan, tapi ia tak bisa lagi hidup tanpa tahu nasib istrinya dan anaknya. Setelah berjalan cukup jauh, hutan mulai berubah. Tanah menjadi hitam, pohon-pohon tumbuh bengkok seperti membungkuk menyambut tamu asing. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah bangunan pura tua yang ditelan akar-akar pohon. Bangunan itu tidak ada dalam peta desa. Ketut yakin tempat ini disembunyikan dari dunia nyata. Di depan pura, sebuah batu besar terukir simbol yang sama dengan yang ada di kain yang ia temukan di rumah. Lingkaran silang dan kepala melayang, tepat saat ia menyentuh batu itu. Tanah bergetar. Dari kegelapan muncul sosok Bu Niluh, tapi bukan seperti yang pernah ia lihat. Wajahnya muda, tubuhnya bersinar gelap, dan matanya merah menyala. Kenapa kau kesini, Ketut? Suaranya tenang, tapi mengandung ribuan bisikan roh. Aku ingin istriku kembali, atau anakku, atau penjelasan. Apa yang kau lakukan? Ketut menggenggam erat keris kecil yang diselipkan di balik ikat pinggangnya. Niluh tersenyum samar. Istrimu tidak mati, tapi jiwanya sudah kutukar. Tukar dengan apa? Dengan waktu, dengan hidupku. Aku tak makan janinmu. Aku membutuhkan jiwanya. Bayi itu akan lahir kembali, tapi bukan sebagai manusia biasa. Ia akan jadi penampung seluruh kekuatan warisan Lek yang telah terkumpul selama berabad-abad. Ketut menggeleng. Tidak. Aku tidak akan biarkan anakku jadi bagian dari itu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ketut retak, dan dari dalamnya muncul sosak-sosak berwajah pucat. Mereka adalah roh korban-korban terdahulu wanita hamil yang menghilang. Anak-anak yang tak pernah lahir. Mereka mengelilingi Ketut berbisik dalam bahasa kuno. Tapi dari dalam kantongnya, selendang putih pemberian Pak Mangku mulai bercahaya. Para roh mendekat padanya, dan satu persatu, mereka mulai masuk ke dalam cahaya itu. Seperti menemukan jalan pulang. Niluh mulai panik. Tidak, mereka milikku. Ketut menghunus keris pusaka, dan menancapkannya tepat ke batu pemujaan. Kilatan cahaya memancar tinggi, menghantam langit, dan seluruh hutan bergemuruh. Niluh menjerit, tubuhnya meledak menjadi ribuan serpihan hitam dan larut bersama angin. Ketika Ketut sadar, ia sudah berada di luar hutan. Matahari pagi menyinari wajahnya. Di pangkuannya, seorang bayi laki-laki menangis pelan. Dengan kulit kemerahan dan tali pusar yang masih basah, ia menggigil. Tapi bayi itu hidup dari keohan. Pak Mangku datang tergesa membawa para tetua. Mereka melihat Ketut dan hanya bisa berlutut. Kau telah mematahkan lingkaran ilmu hitam yang tak pernah berhasil kami hentikan, kata Pak Mangku. Tapi ingat, anak itu akan membawa warisan, baik atau buruknya.